Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pembahasan kita analisis laporan keuangan. Pada materi ini kita akan mencoba membaca bagaimana informasi dalam laporan keuangan yang disajikan. Karena memang kegunaan dari laporan keuangan itu adalah sebagai media informasi bagi para pihak yang berkepentingan. Nah, informasi itu akan diperoleh melalui analisis atas laporan tersebut. Bagaimana kinerja manajemen, kinerja perusahaan, maka kita akan melihat melalui laporan keuangannya. Kita melihat bagaimana kemampuan perusahaan menghasilkan laba, bagaimana kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya ataupun jangka panjangnya, bagaimana efisiensi ataupun efektivitas yang dilakukan oleh manajemen. Maka dari laporan keuangan itulah kita akan mendapatkan informasi itu. Salah satu tujuan dari akuntansi itu adalah pengkomunikasian informasi-informasi ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, para stakeholder. Melalui laporan keuanganlah informasi itu akan dikelola, akan dihasilkan, dan yang selanjutnya akan menentukan keputusan-keputusan para penggunanya. Baik, saudara sekalian, kita lihat dari pengertian dulu. Dalam pengertian ini, financial statement analysis atau analisis laporan keuangan adalah hubungan antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka lain yang mempunyai makna atau dapat menjelaskan arah perubahan atau tren suatu fenomena. Kita akan menghubungkan angka-angka itu. Jadi, ketika kita melihat laba dalam sebuah perusahaan, seumpama labanya 5 miliar. Dengan angka yang besar seperti itu, kita akan mengatakan, wah, luar biasa perusahaan ini. Pada saat kita melihat labanya itu hanya dilaporkan dalam 1 tahun, seumpama kita hanya melihat dalam tahun 2019 bahwa angka itu 5 miliar labanya, maka mungkin secara sepihak kita langsung mengatakan, wah, luar biasa kinerja manajemennya karena mampu menghasilkan laba sebesar 5 miliar. Nah, apakah itu 5 miliar itu sudah informatif? Mungkin bisa menjadi informasi. Tetapi belum sahih informasi itu. Seumpama kita bandingkan dengan tahun sebelumnya di 2018. Ternyata laba di tahun 2018 itu 15 miliar. Coba bayangkan. 2018 labanya 15 miliar, kemudian 2019 labanya hanya 5 miliar. Apakah kita masih mau mengatakan bahwa kinerja manajemen baik? Apakah kita masih bisa mengatakan bahwa laba 5M ini sangat besar? Maka itu dalam analisis laporan keuangan inilah kita akan mendapatkan informasi yang lebih baik, yang lebih sahih dengan menghubungkan angka-angka itu. Hubungan antara satu angka dalam laporan keuangan itulah yang akan kita analisis. Bagaimana tren perkembangannya? Bagaimana ekspektasinya ke depan? Bagaimana investor yakin akan menghasilkan return atas modal yang mereka tanamkan dengan mendapatkan informasi dari laporan keuangan tersebut. Maka inilah yang kita bahas, analisis laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk menganalisis laporan keuangan saudara sekalian, kita akan lakukan menghubungkan antara suatu angka dengan angka lain. Dalam analisis laporan keuangan ini dilakukan dengan cara antara pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan untuk periode yang sama dalam tahun yang sama. Kita akan membandingkan antara seumpama aset dengan utang,
dalam tahun yang sama, laporan keuangan yang sama. Ya, kita jangan sampai melihat asetnya kok besar sekali, wah hebat, ya kan? Ya, tapi kita belum melihat bagaimana utangnya. Ya, maka kita lihat dulu utangnya, apakah utangnya besar atau kecil. Jangan sampai asetnya yang dimiliki itu diproduksi dari utang. Ya, diperoleh dari utang. Nah, jangan sampai utangnya lebih besar daripada modal, gitulah. Kemudian antara pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan dengan pos-pos yang sama dalam laporan keuangan sebelumnya. Ya, kita membandingkan kasnya tahun ini berapa, kemudian berapa kasnya tahun lalu. Ya, jangan bilang kasnya ini luar biasa besarnya sekarang. Ya, tapi bagaimana dengan yang tahun lalu? Tahun sebelumnya, 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, 5 tahun. Nah, kita bandingkan seperti itu. Baru kita bisa menyimpulkan. Kemudian antara pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan dengan pos-pos yang sama dalam laporan keuangan perusahaan lain atau angka-angka di luar perusahaan, dari luar perusahaan. Bisa juga kita akan menilai apakah kinerja kita baik atau tidak ketika kita membandingkan ya dengan perusahaan lain. Tentu dengan perusahaan yang selepel dengan perusahaan yang akan kita bandingkan. Nah, jangan pernah membandingkan antara jeruk dengan durian ya, jauh beda. Ya, jadi dalam melakukan analisis ini kita tentu membutuhkan data dari laporan keuangan. Ini adalah contoh dari laporan keuangan PT Perdana. Neraca perbandingan 31 Desember 2000 B dan 2000 A. Ya, mungkin kurang jelas ya. Barangkali bukan untuk dibaca tapi untuk dilihat saja kali. Kemudian ini adalah laporan laba rugi perbandingan juga. 2000A dengan 2000B. Ya, informasi ini sangat penting ya. Oleh karena itu, di dalam laporan tahunan, perusahaan-perusahaan, apalagi yang list di Bursa Efek, di pasar modal, dalam laporan tahun ini selalu ada grafik pertumbuhan likuiditas ya, pertumbuhan laba, profitabilitasnya, ya, pertumbuhan aktivitasnya, paling minimal 3 tahun terakhir. Kemudian kita lihat sekarang analisis nisbah atau analisis rasio. Ya, analisis rasio atau analisis nisbah ya pada umumnya dapat kita gunakan dengan ya menggunakan beberapa analisis yaitu likuiditas, analisis solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas. Rentabilitas ini juga biasa istilah lainnya adalah profitabilitas. Ya, atau analisis profitabilitas jadi sama dengan rentabilitas. Yang pertama analisis likuiditas. Kita menggunakan dua analisis, yakni rasio lancar dan rasio cepat. Ya. Atau nisbah lancar dan nisbah cepat. Ya, kita menggunakan istilah-istilah ini secara bergantian. Nisbah dan rasio ya sama saja. Ya, nisbah itu adalah analisis yang pertama analisis ya lancar atau rasio ya, rasio lancar. Ukuran yang digunakan untuk mengukur kesanggupan membayar utang jangka pendek. Ya. Saya tambah ya, membayar utang atau kewajiban jangka pendeknya. Rumusnya itu adalah nisbah lancar atau rasio lancar
aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Ya, jadi kita menggunakan 2 tahun. Yang datanya tadi ini diambil dari neraca atau laporan posisi keuangan 2 tahun 2000A 2000B, yang tadi kita gunakan yang ini ya. 2000B 2000A kita ambil dari sini aset lancar. Kemudian ada di bawah kewajiban lancar. Ya. NL itu adalah singkatan nisbah lancar atau rasio lancar. Rasio lancar untuk 2000B, ya aset lancarnya ada sebesar 600.000, kemudian kewajiban lancarnya 500.000. Jadi perbandingannya adalah 1,2. Ya. Berarti di tahun 2000A kita lihat lebih besar lagi ya aset lancarnya 800.000. Kemudian di 2000A ini kewajiban lancarnya hanya 200.000. Ya. Jadi perbandingannya adalah 4,0. Ya berarti lebih besar ya aset lancar, sebesar 4 kali lebih besar aset lancar dibanding dengan kewajiban lancarnya di tahun 2000A. Berbeda dengan tahun 2000B, perbandingan cuma 1,2 saja. Ya, 1 kali lebih besar ya aset yang dimiliki. Ini artinya perusahaan ini ya cukup bagus sebenarnya. Ya, tetapi kalau dibandingkan antara 2000A dengan 2000B, di tahun 2000B itu mengalami penurunan kemampuan. Ya, perusahaan mengalami penurunan kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dibanding dengan tahun 2000A. Ya, karena tahun 2000A dia memiliki kemampuan 4 kali lebih besar. Ya, tapi tahun 2000B menurun menjadi 1,2 saja. Ya, jadi aset lancar ini saudara sekalian selalu kita bandingkan dengan kewajiban lancar. Karena tidak boleh kewajiban lancar ini membiayai membiayai aset tetap. Atau tidak boleh juga aset lancar itu diperoleh dari kewajiban jangka panjang atau utang jangka panjang. Ya, harus matching. Ya, salah satu prinsip yang kita gunakan dalam akuntansi adalah prinsip matching. Ya, bahwa kenapa harus kewajiban lancar dibandingkan dengan aset lancar? Karena memang utang jangka panjang atau utang jangka pendek itu adalah utang yang akan segera jatuh tempo minimal 1 tahun atau 1 siklus operasi normal. Dengan demikian, maka penyelesaiannya di tahun itu, dan apa yang digunakan untuk menyelesaikan itu adalah aset lancar. Aset lancar ini adalah aset yang sangat liquid, yang dapat segera diuangkan. Ya. Oleh karena itu, maka aset-aset lancar itu yang diperoleh itu harus adalah aset yang produktif, yang segera mungkin bisa dikonversi menjadi uang. Ya, itu yang dimaksud dengan liquid. Dengan demikian, maka karena cepat diuangkan, maka akan ada uang untuk segera melunasi kewajiban yang akan jatuh tempo juga, yang sifatnya jangka pendek. Berbeda kalau aset tetap, ya boleh diadakan dengan menggunakan ya kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang itu kan lama, ya lama baru jatuh tempo, lebih dari 1 tahun. Aset tetap juga itu kan lama baru bisa menghasilkan. Membangun gedung untuk kegiatan operasi perusahaan seumpama, itu kan membutuhkan waktu lama untuk membangun gedung itu sampai bisa selesai, sampai bisa menghasilkan. Ya, oleh karena itu maka ini akan matching. Ya, karena masih lama juga menghasilkan, nah makanya kewajibannya juga kan lama juga baru jatuh tempo.
Jadi seimbang gitu loh. Kemudian nisbah cepat atau rasio cepat. Ya. Ini yang paling liquid. Ya. Nah, ini terdiri dari kas, surat berharga. Ya, setara kas boleh tuh. Atau investasi jangka pendek. Kemudian piutang dagang, ya dibagi dengan kewajiban lancar. Ya, kita sengaja membuat rasio cepat ini karena yang paling ya digunakan untuk menyelesaikan kewajiban lancar itu adalah kas, surat berharga, dan piutang dagang. Ini adalah aset yang paling liquid yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, nisbah cepat ini 2000B dan 2000A kita bandingkan. Ya, dari data neraca juga kita ambil. Ya, 2000B 0,7, kemudian 2000A 2,5. Ya, emang 2000A ini lebih baik kelihatannya ya dibanding dengan 2000B. Jadi kemampuannya 2 kali lipat di 2000A, di 2000B itu menurun juga kemampuannya. Ya, bisa disimpulkan sebenarnya dengan perbandingkan 2 tahun ini, ya kita akan mengatakan kinerjanya perusahaan itu sedikit menurun. Ya. Dan jadi tahun 2000B itu menurun dibanding dengan kinerja perusahaan di tahun 2000A, atau kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya itu menurun di tahun 2000B dibanding dengan tahun 2000A. Berikut adalah analisis solvabilitas. Analisis ini mengukur kemampuan perusahaan melunasi seluruh kewajibannya. Ya, mengukur perbandingan dana yang disediakan pemilik dengan pembelanjaan dari kreditur. Ya, nisbah kewajiban mengukur persentase dana yang disediakan oleh kreditur. Total kewajiban dibagi dengan aset. Ya, total aset. Ya, sumbernya juga datanya diambil dari neraca. Kita lihat saja 2000B dan 2000A. 2000B 60%, kemudian di 2000A 50%. Dari rasio ini terlihat bahwa pada akhir tahun 2000B, ya, rasio kewajiban atau nisbah kewajibannya itu lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2000A. Ini artinya bahwa pada akhir tahun 2000B, 60% itu aset perusahaan dibelanjai oleh pinjaman. Nah, artinya 60% aset perusahaan dibelanjai dari pinjaman, itu diperoleh dari pinjaman. Sementara pada 2000A itu hanya 50% saja dari pinjaman. Berarti pinjaman di tahun 2000B itu lebih besar dibanding dengan di 2000A. Ya, ini ada sinkron dengan analisis likuiditas ya. Bahwa memang 2000B itu lebih kinerjanya lebih buruk ya dibanding 2000A. Menurun gitu. Nah, kenaikan angka nisbah ini akan menunjukkan semakin besarnya sumber pembelanjaan yang berasal dari pinjaman. Ya, maka dengan demikian batas pengaman bagi kreditor makin rendah. Ya, kemampuan perusahaan itu akan melunasi kewajibannya juga akan makin rendah. Berarti rasio ini itu semakin kecil semakin baik. Ya, di 2000A seharusnya menurun ya, di 2000B menjadi 40, 30 dan seterusnya. Ya, karena ini menunjukkan bahwa aset-aset yang dimiliki itu kebanyakan diperoleh dari ya total kewajibannya. Ya, dilihat dari persentase yang dihasilkan. Next. Kemudian yang kedua, kali bunga dihasilkan. Ya, time interest earned. Ya, kali bunga dihasilkan sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Ya, turunkan lagi
Laba sebelum bunga dan pajak berarti laba bersih ditambah pajak ditambah bunga dibagi dengan beban bunga. Ya, jadi KBD ini kali bunga dihasilkan kita ambil dari laporan laba rugi. Ya. Laba bersihnya adalah 26 untuk 2000B 266.250 ditambah dengan pajaknya 93.250 ditambah dengan 240.000 dibagi dengan beban bunga 240.000. Sebenarnya 2,5 di tahun 2000A 5,0. Ya. Dengan melihat rasio ini maka kita dapat mendapat informasi bahwa rasio tahun 2000B itu turun dibandingkan tahun 2000A. 2000A itu 5,0 tetapi di 2000B hanya 2,5. Ini berarti bahwa beban bunga semakin dirasakan berat oleh perusahaan. Beban bunga itu semakin besar maka tentu akan semakin membebani. Nah, kalau dalam 2000A beban bunga hanya sekitar 20% ya. Kalau kita lihat ya. Kita coba menghitung 10% apa 100 ya. Dibagi dengan 5 itu kan. Maka hasilnya adalah 20%. Ya, dari laba sebelum bunga dan pajak. Ya, angka itu telah menjadi 40%. Ya, 100 dibagi dengan 2,5 itu 40% di 2000B. Sehingga makin beratnya beban bunga menunjukkan bahwa makin besarnya kewajiban yang harus ditanggung. Memang tadi rasio sebelumnya itu menunjukkan memang di 2000B total kewajiban itu lebih besar. Aset-aset itu banyak diperoleh dari kewajiban, maka makin berat beban bunga tentunya. Ya, pada gilirannya tentunya kemampuan melunasi seluruh utang pun akan semakin rendah. Ya, berarti memang kinerjanya di tahun 2000B itu menurun ya, dibanding tahun 2000A. Selanjutnya nisbah aset tetap terhadap kewajiban jangka panjang. Ya. Aset tetap terhadap kewajiban jangka panjang. Kita lihat sekarang. Ya, jadi rumusnya adalah nisbah aset tetap terhadap kewajiban jangka panjang. Aset tetap bersih dibagi dengan kewajiban jangka panjang. Dari neraca kita ambil. Tahun 2000B 1,91, kemudian 2000A 1,5. Nah, artinya apa? Ini ya kebalikan dengan nisbah atau analisis likuiditas tadi ya, yang membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Dalam kasus ini, dari angka yang diperoleh menunjukkan bahwa tahun 2000B nilai aset tetapnya, aset tetap neto itu 1,91 kali kewajiban jangka panjangnya. Sementara dalam 2000A angka itu adalah 1,5. Ya. Ini menunjukkan bahwa proporsi pembelanjaan jangka panjang makin kecil. Dari sudut ini, posisi keuangan perusahaan kelihatan membaik. Ya, kalau kita lihat sepintas, ini bagus. 2000B semakin bagus. Ya. Namun, kalau kita bandingkan, saudara sekalian, dengan analisis likuiditas sebelumnya, membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancarnya, bahwa kenaikan aset tetap ini itu banyak dibelanjai oleh kewajiban jangka pendek ternyata. Ya, berarti aset-aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan ini yang besar jumlahnya, ya, yang tidak dibarengi oleh naiknya kewajiban jangka panjang,
kita dapat menyimpulkan, ya, berarti itu banyak dibiayai oleh utang lancar. Seperti yang kita bahas dalam analisis likuiditas tadi. Ya, kita coba lihat analisis likuiditas. Ya, ini tadi ya. Ini aset lancar di tahun 2000B 600. Ya, kewajiban lancarnya cuma 500. Ya, 2000A 200. Utangnya cuma 200, tetapi asetnya besar. Ya, 800.000. Ya. Dari mana pertambahan ini? Ya, nah kalau kita bandingkan dengan yang tadi itulah, maka ternyata kalau kita hubungkan dengan ini, ya, ya bahwa di analisis likuiditas tadi kita dapat melihat di tahun 2000B kewajiban lancarnya di tahun 2000 itu naik sebesar 150% dibandingkan dengan tahun 2000 yang tidak ditandai oleh kenaikan jumlah aset lancar. Ya, oleh karena itu pertanyaannya, kenapa bisa kewajiban lancarnya naik tapi aset lancarnya tidak mengalami kenaikan yang signifikan? Nah, ternyata setelah kita menganalisis ini, ya, rasio aset tetap terhadap kewajiban jangka panjang, nah, temukanlah jawaban, nah, bahwa ternyata aset tetap ini pun itu diperoleh dari utang jangka pendek. Ya, nah itu sebenarnya kondisi yang cukup berbahaya. Ya, karena kenaikan kewajiban lancar ini digunakan untuk memperoleh aset tetap. Ya, karena itu tadi yang sebelumnya kita jelaskan bahwa tidak memenuhi unsur matching itu. Bagaimana mungkin kewajiban lancar digunakan untuk membiayai aset tetap? Ya, kewajiban lancar itu segera jatuh tempo, sementara aset tetap itu masih lama baru bisa menghasilkan. Ya, karena seharusnya kewajiban yang diperoleh, ya, itu harus diselesaikan oleh apa yang diperoleh dari kewajiban itu. Ya, kalau kewajiban lancar, maka aset lancar seharusnya, karena aset lancar segera menghasilkan. Aset tetap itu masih lama bisa menghasilkan. Oleh karena itu, kondisinya sangat berisiko, ya, mengalami gagal bayar untuk utang. Demikian saudara, ya. Kita lanjutkan di analisis aktivitas. Ya, dalam analisis aktivitas ini kita akan mengukur efisien tidaknya pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kita akan melihat bagaimana, ya, persediaan maupun piutang atau aset tetap lain. Ya. Kita menganggap perlunya suatu keseimbangan yang tepat antara investasi dalam setiap pos aset, ya, persediaan, piutang dagang, aset tetap, dan lain-lain, ya, dengan hasil yang diperoleh dari investasi tersebut. Pertama kita lihat, ya, persediaan, analisis perputaran persediaan, jangka waktu persediaan, piutang, putaran piutang, dan jangka waktu penagihan, aset tetap, putaran aset tetap, dan nisbah aset tetap dengan total aset. Ya. Pertama, putaran persediaan. Nah, angka ini akan menunjukkan berapa kali secara rata-rata persediaan barang dijual dan diganti selama suatu periode. Makin tinggi angka ini, maka makin baik bagi perusahaan, ya, mengukur efisiensi pengelolaan persediaan. Ya, jadi rumusnya adalah putaran persediaan harga pokok penjualan dibagi dengan saldo rata-rata persediaan. Kita bisa lihat di neraca maupun di laporan laba rugi. Ya, saldo rata-rata persediaan untuk 2000B ya, jadi data dari
275 ditambah 230 itu diambil dari, ya, bisa diambil dari neraca perbandingan 275 tahun 2000 A dan tahun 2000 B, ya, dijumlahkan kemudian dibagi 2 sehingga saldo rata-rata persediaannya adalah 252.000. Yang tahun 2000 A 161, ya, koma, ya bukan koma, ya, 161.600. Kemudian kita lihat harga pokok penjualan sudah bisa diambil juga, ya, dari laporan laba rugi. Tataran persediaan tahun 2000 B, harga pokok persediaan adalah 3 juta, harga pokok penjualan, ya, 3.030.000 dibagi dengan rata-rata tadi persediaan 252.500 sama dengan 12. Kemudian tahun 2000 A 15. Nah, dari data ini, dari hasil perhitungan ini, saudara sekalian, maksudnya apa? Ya. Jadi perlu dicatat bahwa, ya, tataran persediaan tahun 2000 A itu dihitung, ya, dengan menganggap tadi persediaan awal 1 Januari 2000 A berjumlah 48.200, ya, dari data. Dan tataran persediaan PT Perdana 2000 B, ya, turun dibandingkan tahun 2000 B, 2000 A maksudnya, ya. Ini berarti bahwa secara rata-rata penjualan dalam tahun 2000 B itu lebih lambat, ya, lebih lambat dibandingkan dengan tahun 2000 A. Barang-barang PT atau perusahaan ini selama tahun 2000 B itu lebih lama tertimbun dalam gudang. Kalau dia lama tertimbun dalam gudang, maka akan terjadi inefisiensi. Biaya gudang akan, ya, mengalami kenaikan. Ditambah risiko barang rusak. Ya, berarti kesimpulannya, ya, di tahun 2000 B ini tidak efisien, ya, dibandingkan dengan tahun 2000 A. Selanjutnya, jangka waktu persediaan. Ya, dalam jangka waktu persediaan ini, ya, kita untuk mengukur efisiensi pengelolaan persediaan, ya, di mana jangka waktu penjualan dalam persediaan atau untuk singkatnya jangka waktu persediaan, ya, berapa lama. Angka ini menunjukkan secara rata-rata berapa lama suatu perusahaan menahan persediaannya sebelum dijual. Ya, berapa lama disimpan baru dia jual. Ya, angka rumusnya saldo rata-rata persediaan dibagi dengan rata-rata harga pokok penjualan per hari. Ya, rata-rata harga pokoknya penjualan per hari dicari dengan cara harga pokok penjualan dibagi dengan 300. Ya. Jadi tahun 2000 B dengan demikian harga pokok penjualan tadi, ya, 3.030.000 dibagi dengan 300 sama dengan 10.100. Kemudian tahun 2000 A 8.080. Ya, kita lanjutkan. Ya. Ini, ya, sambungan dari tadi. Kemudian saldo rata-rata persediaan 2000 B dan 2000 A masing-masing 252.500, 2000 A 161.600. Sehingga jangka waktu persediaannya kita hitung 252.500 dibagi dengan 10.100 sama dengan 25 di tahun 2000 B 161.600 dibagi dengan 8.080, ya, sama dengan 20. Sini, ya, 8.080 10.100.
Sekarang angka ini menunjukkan apa, saudara sekalian? 2000A dan ya sebanyak 20 sebesar 20 dan 2000B sebesar 25. Baikkah angka ini? Ya. Nah, dari data tersebut kita akan memperoleh informasi bahwa jangka waktu persediaan selama tahun 2000B itu selama 25 hari. Ya, berarti 25 hari tersimpan baru dijual. Sementara di tahun 2000A hanya sebanyak selama 20 hari. Ya, ini berarti jangka waktu mulai dari persediaan dibeli sampai dengan dijual itu tahun 2000 ini lebih lama, ya. Lebih lama 5 hari dibandingkan dengan tahun 2000A. Yang lebih cepat itu lebih efisien. Ya, berarti 2000A itu lebih efisien dibanding 2000B. Terlalu lama dia simpan baru dijual, atau terlalu lama baru bisa laku, itulah maksudnya. Baik, kita lanjutkan dengan analisis untuk piutang. Ya, aktivitas piutang, perputaran piutang. Seperti dengan persediaan tadi, perputaran piutang juga ini kita akan lihat berapa kali perusahaan menagih piutangnya dalam satu periode dan menunjukkan efisiensi mengelola piutangnya. Yang pertama, kita lihat rumusnya putaran piutang, penjualan kredit bersih dibagi dengan saldo rata-rata piutang. Saldo rata-rata piutang kita hitung dengan ya piutang tahun 2000 ada yang 2000B ya, kita jumlahkan dibagi 2, kemudian di 2000A berarti piutang tahun 2000A dengan 2000 min A, ya sebelum A 2000A ya min A dibagi 2 juga ya 177.500. Jadi minimal 3 tahun data yang kita butuhkan kalau kita ingin menganalisis ya, membandingkan 2 tahun ya analisis ini. Kemudian kita lihat perputaran piutangnya ya. Tadi itu penjualan kredit bersih ya, kita akan dapatkan datanya dari mana ya, penjualan kredit bersih bisa dari buku besar ya, di buku piutang atau di buku penjualan bisa. Karena di dalam buku penjualan semua penjualan dilakukan adalah penjualan secara kredit. Ya, di tahun 2000B 5.325.000, kemudian dibagi dengan rata-rata. Ya, saldo rata-rata piutangnya tadi 266, 250 2000B, 2000A 177, 500 ya. 2000B 20, 2000A 25. Apakah ini baik? Ya. Nah, dalam contoh di atas tadi ya, jadi dapat kita menyimpulkan bahwa penggunaan total penjualan bersih itu dapat dibenarkan apabila data untuk penjualan kredit ya sulit didapat dan dibandingkan antara penjualan kredit dan penjualan tunai ya, relative status. Nah, kita lihat putaran piutang untuk perusahaan ini selama tahun 2000B itu lebih kecil ya dibandingkan dengan tahun 2000A. Artinya apa? Ini tidak efisien. Ya. Artinya efisiensinya makin buruk gitu. Makin tidak efisien karena makin lama penagihan itu dapat dilakukan. Oke. Kemudian jangka waktu penagihan untuk piutang. Jangka waktu penagihan saldo rata-rata piutang dibagi rata-rata penjualan kredit per hari. Ya, saldo rata-rata piutang 2000B ya, piutang tahun 2000A ditambah dengan piutang tahun 2000B dibagi 2, 266, 250, kemudian rata-rata penjualan 2000B ya 5.325.000 dibagi dengan 300 ya hari 300 hari, kemudian 17.750.
Ya, 1 tahun 300 ya, kita kurangi dengan hari Ahad, hari Minggu. Jangka waktu penagihan tahun 2000B dengan demikian adalah 266, 250 dibagi 17, 750 sama dengan 15 hari. Kemudian tahun 2000B ya sama tadi, hasilnya adalah 12 hari. Ya. Berarti putaran piutang ya jangka waktu penagihan dalam tahun 2000B itu 15 hari, sedangkan dalam tahun 2000A hanya 12 hari. Ya, berarti dalam 2000B itu lebih lama lagi dibandingkan 2000A. Ya, berarti analisis jangka waktu penagihan akan lebih baik kalau ya dilengkapi dengan umur piutang nantinya ya. Untuk kasus ini maka tentu tidak efisien untuk tahun 2000B. Ya, di tahun 2000B membutuhkan waktu 15 hari, tahun 2000 hanya 12 hari. Piutang semakin cepat tertagih semakin baik. Kemudian kita lihat perputaran aset. Ya, angka ini menunjukkan efisiensi penggunaan aset tetap dalam kegiatan menghasilkan pendapatan. Putaran aset tetap, penjualan bersih dibagi dengan rata-rata aset neto. Rata-rata aset neto tetap, ya, aset bersih, total aset 1.200.000 ditambah 1.800.000 dibagi 2, ya, data tahun 2000A dan 2000B dibagi 2 kan, karena untuk mencari rata-rata jadi 1.500.000. Ya, dan kemudian perputaran asetnya berarti 5.532 ya, penjualan bersih itu dibagi dengan 1.500.000 ya, 3,55. Ya, tahun 2000B ya sebesar 4. Ya, terlihat penurunan putaran aset tetap. Ya, dimana tahun 2000A setiap rupiah investasi aset tetap akan menghasilkan penjualan sebesar 4 rupiah. Sedangkan 2000B hanya 3,55 rupiah. Ya, itu maksudnya ya. Jadi setiap perusahaan berinvestasi sebesar 1 rupiah, maka akan menghasilkan 1 rupiah tahun 2000A. Tapi di tahun 2000B, investasi 1 rupiah hanya menghasilkan 3,55 rupiah. Lebih kecil dibanding tahun 2000A. Kemudian kita masuk saja di analisis rentabilitas atau analisis profitabilitas. Adalah hasil dari berbagai keputusan dan kebijakan yang dijalankan perusahaan. Ya, memberi jawaban akhir tentang efisien tidaknya perusahaan. Rentabilitas dapat diukur melalui kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Ini analisisnya laba per saham, earning per share, margin laba, profit margin on sales, ya, pengembalian modal, return on capital, pengembalian investasi, return on investment, ya, nilai buku per saham biasa atau book value per share common stock. Ya, kita lihat laba per saham. Laba bersih dikurangi dengan dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata saham beredar. Ya, 2000A laba bersihnya 266 dari laporan laba rugi. Dividen saham preferen pun bisa diperoleh dari laba rugi. Dibagi dengan rata-rata saham beredar ya, jumlah total saham ya dibagi dengan ya bisa dikalikan dengan waktunya beredarnya. Ya.
sama dengan 50,25, kemudian tahun 2000A 68. Ini adalah laba per saham, semakin besar semakin baik. Ya, berarti di tahun 2000A laba per sahamnya lebih besar dibanding tahun 2000B. Ya, setiap satu saham ketika berinvestasi tahun 2000A itu akan menghasilkan Rp68. Tapi satu saham di tahun 2000B akan menghasilkan hanya Rp50,25. Kemudian margin laba. Laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Ya, untuk analisis rasio margin laba ini, ya angka yang akan diperoleh akan mengukur berapa laba yang diperoleh untuk setiap rupiah penjualan yang dihasilkan. Ya, juga akan menunjukkan produktivitas perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba bersih dibagi dengan penjualan bersih dari laporan laba rugi. Ya. 2000A, 2000B, ya, 2000B 5%, 2000A 8%. Berarti kalau data kita lihat ini, hasil perhitungan menunjukkan penurunan margin laba. Ya, dari 8% menjadi 5% dalam tahun 2000B. Artinya bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba itu telah menurun. Ya. Sehingga perlu dicari penyebabnya kenapa menurun. Apakah harga terlalu rendah atau bebannya yang terlalu tinggi. Ya. Dan kenapa pula beban terlalu tinggi? Ya, bisa jadi karena tidak efisien. Cara kerja perusahaan kita hubungkan dengan rasio-rasio sebelumnya tadi. Ya, memang tidak efisien. Kalau melihat analisis aktivitas. Oke. Selanjutnya pengembalian modal. Laba bersih dibagi dengan rata-rata total modal. Rata-rata total modal, modal awal ditambah modal akhir bagi 2. Ya, kita hitung saja. 2000B rata-rata modalnya adalah 980. Ya, 2000A 955. Kita hitung saja pengembalian modal. Laba bersihnya 266, 250 untuk tahun 2000B dan dibagi dengan rata-rata total modal 980.000, diperoleh angka 27,17. Di tahun 2000A 37,17. Ya. Artinya apa? Ya, perhitungan di atas menunjukkan bahwa di tahun 2000B setiap 100 rupiah, ya, setiap 100 rupiah modal ditanam akan menghasilkan laba sebesar 27,17 rupiah. Ya, jadi 100 rupiah akan menghasilkan laba 27,17 rupiah. Sementara tahun 2000A ya, menunjukkan setiap 100 rupiah akan menghasilkan 37,17. Yang mana yang lebih baik? Tentu 2000A. Ya, berarti menurun lagi kemampuannya untuk menghasilkan laba. Ya, di tahun 2000B. Next, pengembalian investasi. Ya, pengembalian investasi laba bersih ditambah beban bunga ditambah pajak ditambah rata-rata total aset. Rata-rata total aset. Ya, total aset 2000 kalau 2000B ya, berarti total aset 2000B ditambah dengan total aset 2000A. Kalau tahun 2000A total aset 2000A ditambah dengan total aset 2000 min A dibagi 2. Ya, kita langsung saja lihat 2000B hasilnya adalah 27,27, di 2000A 33,8. Ya, pengembalian investasi pengurangan rentabilitas ya, dalam setiap 100 rupiah. Ya, kita lihat di tahun 2000A seumpama
Setiap 100 rupiah aset itu dapat menghasilkan laba sebesar 33,8 rupiah. Sementara kalau tahun 2000B hanya 27,27 saja. Ya. Penurunan pengembalian investasinya berarti sebesar 19,32%. Ya, dicari dengan cara ini ya. 33,8 dikurang 27,27 ya dibagi dengan 33,8 dikali 100. Berarti turun sebesar 19,32%. Ini investor tentu akan mikir-mikir untuk berinvestasi kalau seperti itu. Kemudian nilai buku saham per saham atau earning laba per saham atau earning. Nilai buku per saham, book value per share. Total modal dikurang modal saham preferred dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Nilai buku per saham biasa 2000B, 2000A, 2000B 165, 2000A 173. Ya. Artinya bahwa nilai buku untuk tahun 2000B itu sebesar 165 ya, per saham. Ya. Berarti nilainya 165 per saham. Sementara tahun 2000A hanya 173 saja per saham.